Ya, selamat pagi untuk kelas A dan B. Selamat siang untuk kelas C. Dan juga adik-adik kelas K yang tergabung atau mengikuti baik kelas A atau kelas B atau kelas C. Jadi salam sehat selalu. Semoga adik-adik dari rumah tetap dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya, jadi pertemuan kali ini Pak menggunakan yang namanya kuliah daring tapi asinkronus ya. Jadi sebelumnya kita menggunakan sinkronus langsung, tapi kali ini kita coba dengan asinkronus sehingga adik-adik bisa menontonnya melalui YouTube ya. Kita akan kirim linknya melalui YouTube, adik-adik menonton. Setelah itu mengerjakan latihan dan mengirim latihan itu ke Google Classroom. Dan jangan lupa melakukan presensi di iKlas. Ya. Nah, kemarin ada beberapa pertanyaan, Pak, saya lupa untuk melakukan presensi. Ya. Jadi yang pertama sebelum menonton perkuliahan ini, materinya adik-adik presensi dulu ya, sehingga tidak boleh lupa. Karena semua sistem digital, ya, waktunya terus berjalan, sehingga kalau adik-adik lupa, maka tidak bisa direwind atau dikembalikan lagi. Ya. Yang berikut adalah adik-adik bisa membaca materi ya slide presentasi ini juga melalui Google Classroom ya. Oke, pada materi kali ini kita akan melihat ya, materi baru yaitu algoritma pemilihan ya. Jadi ada beberapa kondisi ya, yang kita akan lihat nanti yang bisa melengkapi struktur dari pemrograman yang kita sudah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, jadi ada 3. Mahasiswa dapat memahami dan membedakan jenis-jenis struktur selection ya, atau pemilihan atau kondisional. Jadi ada 2 struktur ya pemilihan. Yang pertama itu if then ya, jika maka. Kalau adik-adik nanti belajar logika matematika juga ada ya, ada mata kuliah pelajaran tentang struktur-struktur kondisi ini. Dan yang ketiga menerapkan struktur case of ya. Tapi nanti pada program Python dia tidak mengenal case of ya, hanya mengenal if then. Tapi bahasa pemrograman lain seperti bahasa Pascal, bahasa C masih mengenal adanya case of. Oke, tipe kondisional. Sistem kontrol ini memungkinkan programmer untuk membuat program yang dapat memilih satu langkah di antara sejumlah langkah untuk dikerjakan. Ya. Ya, pada umumnya ada 2 blok kontrol seleksi ya atau pemilihan ini. Yang pertama adalah struktur if then, yang kedua adalah case of. Ya. Nanti kita lihat lebih detail ya. Struktur if then ya. Yang pertama. Ini untuk satu kasus ya. Kalau satu kasus maka if kondisi ya, then pernyataan atau aksi. And if ya. Jadi bagaimana kalau kondisinya tidak terpenuhi? Kalau kondisi tidak terpenuhi maka akan keluar dari struktur ini dan memberikan nilai 0 atau kosong ya. Tidak dieksekusi ya. Gitu ya. Misalnya kita menentukan apakah sebuah bilangan itu positif atau negatif ya. Nah, jadi kita masukkan inputan misalnya X sama dengan 5, langsung if ya. Apakah 5 bilangan positif ya, berarti lebih besar 0 ya. If X besar 5, then langsung ya.
bilangan tulis bilangan positif ya. Jadi apabila kita inputannya X-nya itu -2, -3, maka statement ini tidak akan dieksekusi. Kita lihat ya, ini ilustrasinya. Jika kondisi ya ini dalam bentuk flowchart ya, Pak sudah jelaskan sebelumnya. Flowchart kondisi itu adalah bentuknya adalah belah ketupat. Ya, jadi kondisi, jika kondisinya true, maka statement ya. Jika kondisi false, ya, maka statement. Nah, untuk satu kasus ini ya sudah dijelaskan tadi, lebih sederhana ya. Oke, ya tadi ya. Ini contohnya untuk menampilkan bilangan genap atau ganjil ya. Jadi mencetak pesan bilangan genap jika bilangan yang dibaca merupakan bilangan genap, ya, deklarasi X integer, ya, algoritmanya membaca X ya. Kalau di Python itu input X ya. Input nilai X ya. Ini langsung ditranslasikan ya. Membaca X. If X mod 2, mod itu adalah fungsi modulus atau sisa hasil bagi ya. Jadi diingat, dicatat bahwa fungsi mod itu adalah sisa hasil bagi ya. Jadi X mod 2 sama dengan 0. Jadi sisa hasil baginya itu 0, maka pasti bilangan genap ya. Else atau namanya bilangan ganjil. Nah, kalau di Python ya, fungsi modulus itu adalah X persentase 2 ya. Jadi A sama dengan X persentase 2. Hasil A itu apa? Jika hasil A itu sama dengan 0, maka bilangan genap. Nah, ini yang Pak sudah jelaskan bahwa kalau operator logika yang berbentuk sama dengannya double ya, ini adalah perbandingannya apakah A sama dengan 0. Berbeda dengan assign. Kalau assign cukup 1 sama dengan ya. Seperti yang ini ya, X int X. Ini adalah fungsi assign ya. Jadi X diisi dengan sebuah bilangan X lagi ya. Di mana X ini secara sekuensial akan membaca nilai X sebelumnya. Lalu else, nah ingat di struktur Python, if ada titik 2 ya, di belakangnya ada titik 2, else juga ada titik 2. Kira-kira itu translasinya ke sebuah bahasa pemrograman Python ya. Oke, ini kalau dua kasus ya. Seperti sebelumnya itu juga dua kasus ya. Dari contoh tadi if kondisi pernyataan 1, else pernyataan 2, and if ya. Oke, jadi ini ada dua kondisi, tapi kondisinya satunya tidak diuraikan. Ya, langsung membuat pernyataan. Ya. Nah, ini pada Python, ya, ini perhatikan. If test kondisi titik 2 ya. Jadi pada bahasa Python, bahasa pemrograman, setiap pernyataan if diakhiri dengan titik 2. Pernyataan else juga diakhiri dengan titik 2. Ya. Ini yang namanya translasi ke bahasa pemrograman ya. Jadi di algoritma, setelah itu ke pemrograman, bisa saja ada tambahan statement atau pengurangan statement. Kalau di Python tidak ditutup dengan and if ya, langsung terbuka saja seperti ini. Nah, ilustrasi dua kasus tadi ya, jadi statementnya ada dua ya. Jika kondisi true maka dieksekusi statement 1, jika false atau else-nya ya, maka dia akan mengeksekusi kondisi statement 2 ya, baru keluar ya.
Jadi ada dua statement secara eksplisit didefinisikan. Nah, kalau lebih meningkat lagi, 3 kasus atau lebih, jika kondisi 1 then, maka pernyataan 1. Else, dalam if ada if lagi ya. Nah, else, if kondisi 2, pernyataan kondisi 2. Else, kondisi 3, pernyataan 3. Ya. And if, dan and if ya. Jadi dalam pernyataan else-nya itu mengandung ada 2 ya. Tambahan 2 pernyataan 3. Nah, ini adalah contoh kasus ya, contoh statement ya, struktur ya, contoh struktur dari if di dalam if ya. Nah, ini pada Python lebih dari 2 kasus, if test kondisi (2) blok pernyataan if. Ah, ini else if-nya ya, ini harus dicatat juga, bukan else if tapi elif ya. Ini ya. Ini Pak jelaskan ulang-ulang, ini elif bukan else if ya. Kalau pada algoritma else if, kalau pada Python elif. Tes kondisi (2) blok pernyataan elif. Else (2) blok pernyataan else. Nanti kita lihat contoh pada Python. Nah, ilustrasi tadi ya, jadi ada 3 statement. Jika kondisi 1 terpenuhi, maka dia masuk ke statement 1. Jika tidak, maka ditanya lagi, apakah kondisi 2? Jika terpenuhi, maka masuk ke statement 2. Jika tidak, maka statement 3. Jadi bisa jadi lebih dari 2 kasus, 3 kasus, 4 kasus, 10 kasus, 20 kasus. Kalau kita sudah pahami struktur awalnya, kita bisa membuatnya. Nah, ini contoh latihan memilah bilangan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan negatif, bilangannya 0, dan positif. Bilangan negatif akan dicirikan oleh satu aturan. Jika bilangan diinputkan dari keyboardnya lebih kecil 0, maka wilayah positif adalah bilangan 0, sedangkan wilayah 0 adalah bilangan 0. Ya. Kita lihat, berarti kira-kira ada berapa kondisi? Ya, berarti ada 3 kondisi ya, jadi menggunakan else if. Jadi program, bilangan, algoritma ya, deskripsinya menentukan bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Kita deklarasikan misalnya A-nya integer atau bilangan bulat. Kita baca A, jika A lebih besar 0 maka bilangan positif. Jika A-nya sama dengan 0, ya, jadi algoritma ini adalah perbandingannya, sama dengannya 2 kali. Maka bilangan 0. Else, berarti selain lebih besar dan 0. Berarti tentunya pasti bilangan negatif ya. Kira-kira itu algoritmanya. Setelah itu coba kita translasikan ke bahasa Pascal ya. Nanti seperti ini. Oke. Jadi di Python ya, bukan Pascal. Di Python program bilangan ya, X input nilai X. Nah, ini ya perbedaannya. Ini adalah tipenya string ya. Ketika semua inputan tipenya string, ciri khasnya apa? Ada tanda petik 2-nya. Maka untuk menjadi bilangan harus dikonversi. Konversi contoh ini menggunakan tipe float. Tipe float itu apa? Tipe float adalah tipenya bilangan pecahan ya, desimal. Sehingga X adalah dibaca sebagai sebuah bilangan. Jika bilangan itu lebih besar 0, maka bilangannya positif. Misalnya kita isi X dengan 5,5. Berarti 5,5 bilangan positif, maka akan keluar seperti ini. Elif, ya, bilangannya sama dengan 0, ya. Dibandingkan dengan 0, maka print bilangan 0. Else, pasti bilangannya negatif. Ya. Oke, ini struktur case of. Merupakan perluasan dari struktur if. Karena kalau dalam struktur if hanya disediakan 2 pilihan berdasarkan kondisi logikanya, maka struktur case of
memungkinkan untuk memilih satu pilihan di antara banyak pilihan yang ada, ya. Jadi dia lebih perluasan dari kondisi if, ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Case ekspresi nilai 1 pernyataan 1, nilai 2 pernyataan 2 sampai misalnya 100 nilai juga boleh. Jadi lebih simpel, ya. Nilai n titik 2 pernyataan. Otherwise, selain itu pernyataan x, n case, ya. Gitu, ya. Contohnya case var, pilih of, pilih 1 aksi 1, pilih 2 aksi 2, pilih n aksi n, else aksi n plus 1 n, ya. Kita lihat ini misalnya konversi nilai, algoritma konversi nilai dari huruf ke angka rancang sebuah algoritma. Nah, nanti sebagai latihan kita translasikan ke Python. Algoritma menerima inputan nilai dalam bentuk angka lalu dikonversi ke huruf dengan ketentuan jika nilai berada di antara 86 sampai 100 maka A. Jika di bawah 86 sampai 75 maka B. Dan di bawah 75 sampai 65 maka C. Di bawah 65 sampai 55 D dan di bawah 55 nilainya E. Iya, jadi pada contoh tadi pada program case of untuk program konversi nilai, ya. Jadi pertama dia akan membaca nilai itu apa? Nilai itu sebuah integer itu sebuah bilangan bulat. Jadi case nilai of, jika nilai itu berada di antara 0 sampai 54 maka nilainya E. Nilai itu berada antara 55 sampai 64 maka nilainya D. Nilai itu berada 65 sampai 74 nilainya C. 75 sampai 85 nilainya B dan 86 sampai 100 nilainya A. Karena ini kita definisikan bilangan bulat, maka tidak ada bilangan-bilangan pecahan, ya, tapi dalam realnya bisa jadi pecahan. Jadi nanti programnya nilainya bisa jadi bukan integer variabelnya, ya, tapi bisa real, ya. Seperti itu coba dipelajari sehingga dibuat dengan memasukin yang namanya variabel floating point, ya. Nah, ini ada disclaimer bahwa tidak seperti bahasa pemrograman lain. Python hanya mengenal satu fungsi percabangan atau kondisi saja. Tidak ada switch atau case dalam Python, ya. Hanya ada fungsi if, ya. Nanti adik-adik belajar di praktikum algoritma dan pemrograman di bahasa C. Nah, mungkin ada kondisi selain kondisi if, ya. Kalau tidak salah switch, ya. Coba nanti ditanyakan ke Rian atau coba dipelajari lebih lanjut di bahasa C, ya. Oke, nanti itu latihan dikerjakan. Ya, ini latihan sama dengan minggu lalu, ya. Minggu lalu Pak sudah janji, minggu ini kita akan pelajari struktur dari kondisi baru dibuat dengan benar, ya. Jadi diberikan nilai-nilai persamaan kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C, yaitu nilai ABC. Kita buat algoritma untuk menentukan akar dari persamaan kuadrat, ya. Selanjutnya ditranslasikan ke algoritma, ke compiler Python atau C. Menggunakan rumus ABC, ya. Jadi ada 3 kondisi, ya, yang kemarin sudah disebutkan. Jika, ya, ini akar pangkat 2B kuadrat kurang 4AC lebih besar 0, maka rumus ini yang dipakai. Tapi jika B kuadrat kurang 4AC-nya nilainya 0, maka hanya min B plus 2A. Kalau ini B kuadrat kurang 4AC negatif, maka tentunya tidak ada akar, ya. Tinggal kondisi itu nanti coba dikerjakan di latihan dan dikirim ke Google Class, ya, Google Classroom. Ya, nanti bisa hari ini, ya, bisa dikirim di dinding untuk Pak bisa mengetahui perkembangan atau progres dari mata kuliah ini, ya, materi hari ini. Dan kalau sudah ini bisa memahami, ya,
bisa mengerjakan tugas, nanti Pak akan kirim ke classwork ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada saran bisa langsung di komen di YouTube ya, atau bisa di Google Classroom ya. Jangan lupa selalu menonton ya, karena di YouTube Anda bisa rewind, Anda bisa ini, dan untuk memudahkan ya, materi-materi selanjutnya, Anda bisa subscribe dan bisa sharing ke teman-teman Anda. Demikian ya pertemuan hari ini. Ya, salam sehat selalu.